Haleluya saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Bagaimana bebas dari kekhawatiran. Saudara, hidup di zaman kita ini begitu banyak hal-hal yang memang mengkhawatirkan. Ada begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak situasi, banyak keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka itu akan berakibat situasi, kondisi, keadaan semakin buruk. Dengan hidup dalam kekhawatiran, itu akan membuat kita semakin menurun dalam banyak hal, kesehatan kita, kreativitas kita. Banyak hal yang akan menurun ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan tindakan-tindakan kita juga akan seringkali menjadi salah jika kita hidup dalam kekhawatiran. Itu artinya saudara bahwa dalam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan ini, kita harus hidup belajar untuk tidak khawatir. Kita harus mengalahkan kekhawatiran kita. Karena kalau kita terbawa dalam kekhawatiran, itu akan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, saat ini melalui video ini, saya mau kita belajar bersama bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran, supaya kita menang dari kekhawatiran. Dan kalau kita bebas dari kekhawatiran, maka kita akan bisa bertindak benar. Dan yang lebih penting lagi saudara, bahwa kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu tanda kita hidup tidak beriman, atau kita tidak sedang bertindak dalam iman, berpikir dalam iman. Karena orang beriman tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau kita hidup tidak di dalam iman, atau kita dikuasai dalam kekhawatiran, bagaimana kita mengalami mujizat, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saudara, sangat penting untuk kita belajar bagaimana hidup bebas dari kekhawatiran. Adakah saudara saat ini sedang dikuasai oleh kekhawatiran? Ada begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama saudara. Mari kita renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Kerinduan saya saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam video ini, saudara bebas dari kekhawatiran dan saudara akan menyaksikan kepada orang lain bagaimana saudara mengalami kebebasan dari kekhawatiran melalui firman Tuhan. Dan silakan tuliskan juga kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan kebebasan dalam diri saudara dari kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, beberapa ayat emas firman Tuhan bagaimana kita bebas dari kekhawatiran adalah sebagai berikut. Ayat emas yang pertama adalah dari Lukas pasal 12 ayat 22 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Saudara, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya mereka tidak khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, apa yang hendak mereka pakai, apa yang hendak mereka makan. Mereka tidak perlu khawatir akan tubuh mereka. Saudara, Yesus yang menjamin, Yesus yang menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak perlu khawatir. Dan Yesus berkuasa menolong, Yesus berkuasa melakukan mujizat. Dia yang menyembuhkan yang sakit, dia yang membuat 5 roti 2 ikan itu berubah, dan akhirnya 5.000 orang laki-laki dewasa itu menjadi kenyang. Dia yang membuat orang timpang berjalan, orang buta melihat. Dia Allah yang berkuasa, dia yang mengubah air menjadi anggur. Dia Allah yang berkuasa, dan dialah yang menjamin supaya murid-muridnya tidak perlu khawatir. Saudara, hari ini Yesus yang sama memberi jaminan kepada kita, dan firman yang sama dia beri kepada saya dan saudara supaya kita tidak perlu khawatir. Kalau saya yang menjamin saudara, saya berkata tidak perlu khawatir, ada saya, maka tidak ada jaminan sebenarnya yang memberi kepastian saudara tidak perlu khawatir, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Yesus yang maha kuasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat, kalau dia yang berkata kamu tidak perlu khawatir, maka apa yang dia perintahkan itu saudara ada jaminan atas perintahnya tersebut. Yesus menegaskan supaya murid-muridnya, supaya saya dan saudara tidak perlu khawatir. Apa yang menjadi kebutuhan kita tidak perlu khawatir. Bahkan di ayat 25 dia tegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu yang perlu kita renungkan saudara. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, dan mungkin sangat banyak alasan untuk kita bisa hidup khawatir. Pertanyaannya, kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita hidup dalam kekhawatiran, apakah yang bertambah? Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Yesus mau menegaskan apa yang tambah dari kekhawatiran. Apa yang positif yang bisa bertambah dari kekhawatiranmu? Yang terjadi sebaliknya saudara, yang berkurang banyak. Seperti yang sering saya tegaskan adalah bahwa kesehatan kita bisa menurun, dan kemudian kreativitas kita bisa menurun, efektivitas hidup kita bisa menurun jika kita hidup dalam kekhawatiran. Saudara, sebelum membuat renungan ini, saya baru saja mendengar seorang dokter virus yang menegaskan bahwa virus corona itu tidak berbahaya. Dia berkata bahwa itu tidak berbahaya kalau kita tahu cara menanganinya. Dan dia menegaskan bahwa yang membuat begitu tingginya kematian itu adalah ketakutan, kecemasan. Bahkan ketika moderator bertanya, bagaimana dengan virus varian Delta yang ada sekarang? Dokter itu berkata sama saja. Dia kembali menegaskan, itu virus yang sama, hanya sedikit perbedaan, dan tidak berbahaya jika kita tahu cara menanganinya. Dokter ini menegaskan berkali-kali saudara. Dan memang kalau kita mengamati bahwa apa yang membunuh begitu banyak manusia pada saat ini, ketakutan dan kekhawatiran yang menurunkan daya tahan tubuhnya, menurunkan imunitas tubuhnya. Jadi saudara, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, yang ada adalah berkurang. Kesehatan kita berkurang, imunitas kita berkurang, daya tahan tubuh kita berkurang. Dan banyak hal yang akan berkurang. Sama seperti Yesus juga menegaskan, apa yang tambah dari kekhawatiranmu? Bisakah sehasta saja bertambah? Artinya Yesus mau menegaskan tidak akan ada yang bertambah apa-apa yang positif dari kekhawatiranmu. Artinya saudara, hari ini firman Allah menegaskan kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Sedangkan yang memberi jaminan supaya kamu tidak khawatir adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang ajaib. Ayat mas berikutnya saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran.
adalah dari Amsal pasal yang ke-12 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Lihat saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan. Kekhawatiran itu jadi beban berat. Kekhawatiran itu membungkukkan. Sama seperti dokter virus tadi berkata bahwa kekhawatiran itulah yang banyak membunuh manusia pada saat ini. Ketakutan itulah yang membunuh manusia, bukan virus. Kekhawatiran itu memang sangat menjadi beban berat, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa kekhawatiran itu membungkukkan. Saudara bisa bayangkan bagaimana beratnya beban sehingga membuat orang yang membawa beban itu membungkuk, terbungkuk karena beratnya beban itu. Dan kekhawatiran itu demikian. Kekhawatiran itu begitu berat dan membungkukkan orang. Itu sebabnya saudara jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu akan menindih kehidupan kita. Kekhawatiran itu akan membungkukkan kita. Hiduplah bebas dari kekhawatiran dan serahkan kepada Tuhan yang menjamin kehidupan saya, yang menjamin kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran saudara adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tidak khawatir tentang apapun juga. Masalah apapun juga mereka tidak perlu khawatir. Tetapi dalam apapun yang mereka alami, Paulus menegaskan supaya mereka menyatakannya kepada Allah. Segala keinginan mereka diutarakan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Maka hasilnya apa yang akan terjadi, saudara? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kalau memang ada hal-hal yang mengkhawatirkan, kita nyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan kita, maka hasilnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Saudara tahu, Paulus menuliskan surat Filipi itu dari dalam penjara, artinya hidupnya lagi terancam. Tetapi Paulus yang tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, dia selalu bisa hidup dalam damai sejahtera Allah. Bahkan dia bisa memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Hari ini pun saudara, biarlah setiap kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Hati kita dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Pikiran kita dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah memelihara kehidupan kita, saudara? Jangan hidup dalam kekhawatiran. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam hidup saudara, utarakan semuanya kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ketika kita berdoa, saudara, sekalipun banyak beban, banyak persoalan, banyak hal yang mengkhawatirkan, dengan sujud di kaki Tuhan, dengan berdoa, dengan berseru memohon di kaki Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir supaya kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Nyatakan segala keinginan kita, kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Markus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang akan berkata-kata melainkan Roh Kudus. Dari ayat firman Tuhan ini, saudara, yang mau ditegaskan adalah bahwa jika ada kondisi,
ada keadaan yang mengkhawatirkan, firman Tuhan ini menegaskan tidak perlu khawatir. Sekalipun kondisinya mengkhawatirkan, sekalipun kondisinya menakutkan, tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus akan menolong kita dalam situasi-situasi yang mengkhawatirkan, dalam kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Hari ini, saudara, mungkin saudara sedang ada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi keadaan kehidupan saudara sangat mengkhawatirkan. Firman Allah menegaskan jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari kita berserah kepada Roh Kudus. Serahkan semuanya, kondisi kita, keadaan kita, kesulitan kita kepada Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita dalam situasi-situasi yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, saudara, kepada murid-murid ditegaskan, kalau hidupmu nanti ada dalam bahaya, di mana kamu akan dibawa untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, digiring, dan kemudian diserahkan, ditangkap oleh karena iman mereka. Firman Allah berkata, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada Roh Kudus yang akan menolong engkau, kata firman Allah. Ayat mas selanjutnya, saudara, bagaimana bebas dari kekhawatiran, adalah dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa biarlah kita menyelesaikan apa yang menjadi masalah persoalan kita hari demi hari. Kita boleh merencanakan masa depan, kita boleh punya visi kepada masa depan. Firman Allah juga mengajarkan supaya kita memiliki visi ke depan. Tetapi yang tidak boleh adalah mengkhawatirkan masa depan. Firman Allah berkata, biarlah kita urusi kesusahan hari ini, masalah hari ini, persoalan hari ini. Kita fokus untuk menyelesaikan masalah dan persoalan kita hari ini. Untuk hal yang ke depan kita tidak tahu, dan kita tidak punya kuasa untuk berbuat sesuatu ke masa depan. Yang hari inilah yang menjadi urusan kita, yang hari inilah yang kita bisa ubah. Malah masa depan itu kita ubah dari hari ini. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kerjakan saja yang terbaik hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini. Saudara, adakah saat ini mungkin bisnis saudara sedang ada dalam keadaan sulit, dan ketika saudara lihat ke depan semuanya mengkhawatirkan? Kalau kita lihat anak-anak kita mengkhawatirkan, kalau kita lihat keadaan mengkhawatirkan, kalau kita lihat kondisi mengkhawatirkan, dan akhirnya kita khawatir akan segala sesuatu tentang masa depan. Firman Allah berkata bahwa jangan khawatir. Tuhan yang menjamin hari esok. Hari esok semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Yang menjadi bagian kita adalah kesusahan hari ini, urus hari ini. Kesusahan hari ini, selesaikan hari ini. Masalah hari ini, kelirkan hari ini. Hari esok, biarkan Tuhan yang menjamin. Biarkan Tuhan yang campur tangan. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ayat mas berikutnya, saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, sungguh jaminan yang luar biasa dari firman Tuhan, di mana firman-Nya menegaskan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ada hal yang mengkhawatirkan, serahkan kepadanya. Ada hal yang mencemaskan, menakutkan, serahkan kepada Allah, karena Dialah yang memelihara hidupmu. Saudara, sungguh luar biasa jaminan Tuhan saat ini kepada setiap kita. Adakah saat ini hidup saudara begitu mengkhawatirkan, begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan saudara? Firman-Nya berkata, serahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang mengkhawatirkan itu. Dialah yang akan memelihara.
Dialah yang akan bekerja, dialah yang akan campur tangan. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Ia memelihara engkau. Dia memelihara kita, saudara. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Ayat emas terakhir, saudara, bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kembali ayat ini menegaskan bahwa kalau ada yang mengkhawatirkan, serahkanlah itu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Dan selanjutnya firman ini menegaskan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin ada yang mengkhawatirkan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami satu proses, menjalani satu proses. Tuhan izinkan kita berproses menjadi lebih baik. Terkadang hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan itu Tuhan pakai supaya kita berproses menjadi lebih baik. Artinya terkadang Dia izinkan kita ada dalam situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan menakutkan itu, Tuhan menegaskan supaya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kita. Dan tidak Dia biarkan kita goyah. Tidak Dia biarkan kita mengalami kehancuran oleh karena masalah persoalan yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tuhan pelihara kita, Tuhan tolong kita, Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Dari ayat-ayat emas firman Tuhan ini, kita belajar banyak hal bahwa sekalipun di dunia ini banyak hal yang mengkhawatirkan, ingat, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau ada yang mengkhawatirkan, serahkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena tidak akan ada sesuatu pun yang tambah kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan banyak hal yang akan berkurang dan menurun kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran. Allah menjamin bahwa Dia memelihara hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dan Allah yang menjamin kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dia sanggup, Dia berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan Dialah yang menjamin hidup kita, saudara. Itu sebabnya Dia berkata, tidak perlu kamu khawatir. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dari banyak hal yang mengkhawatirkan dalam hidup ini? Serahkan semuanya dalam doa dan permohonan. Tuhan campur tangan atas seluruh kehidupan kita, saudara. Ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kita akan mengalami bagaimana Tuhan campur tangan dan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini hari ini menumbuhkan kekuatan dan semangat iman saudara di dalam diri saudara. Sehingga sekalipun begitu banyak yang mengkhawatirkan, tetapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya akan berdoa bagi saudara. Untuk saudara bebas dari kekhawatiran sekalipun mungkin banyak hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan saudara saat ini. Mari saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal kehidupan mereka. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka, dalam kondisi mereka. Ada penyakit, ada persoalan, ada masalah, ada kekurangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan mungkin begitu banyak masalah yang lain juga yang menghimpit anak-anak-Mu, yang seringkali membuat mereka khawatir. Tetapi saat ini kami bersyukur buat jaminan firman-Mu, bahwa kami tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kami tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang menjamin. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau yang menjamin kami adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kami tidak akan khawatir, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat jaminan firman-Mu. Itu sebabnya sekalipun saat ini ada anak-anak-Mu yang punya masalah, persoalan, beban,
tantangan hidup dan sebagainya yang menghimpit hidup mereka. Tolong mereka untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Tolong mereka untuk sanggup menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong setiap saudara untuk bebas dari kekhawatiran. Tuhan menolong saudara untuk tetap kuat, tidak dikuasai oleh kekhawatiran di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara, menolong saudara, membebaskan saudara dari segala ketakutan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Termulialah Engkau di takhta-Mu yang mulia dan agung. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara. Ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu.
Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara. Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa, berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tangking segala penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka. Dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka.
Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun profesi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tangan-Mu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Pegawai honoris ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini. Dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela,
Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anak-Mu pun terkena imbasnya. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindungan-Mu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mengalami berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga, tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Organisasi-organisasi gereja, gereja-gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa, pulihkan ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus segera pemulihan terjadi terhadap situasi pandemi ini Tuhan. Virus yang sedang berkembang saat ini, kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini saudara. Itu sebabnya kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.